Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, kelas MTJ 3.15 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik teori kelompok pada mata kuliah Kapita Selekta. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang sebagai ketua kelompok yang beranggotakan rekan Taruna Akil Atala Zafri, rekan Taruni Tiara Andila, dan saya sendiri Wahyu Buprimahani. Berbicara mengenai kelompok, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Adalah definisi kelompok, kemudian kepribadian kelompok, ada kelompok, terpaduan kelompok, dan fasilitas sosial, pemalasan sosial, polarisasi kelompok, dan yang terakhir ada pikiran kelompok. Kita masuk saja ke yang yaitu mengenai definisi kelompok. Di sini kami telah merangkum beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai apa sih definisi kelompok itu. Yang pertama, definisi kelompok ialah satuan atau unit sosial terdiri atas 2 orang atau lebih yang melihat diri sendiri sebagai bagian dari kelompok. Bals 1950 dan Smith 1945. Kemudian definisi kelompok yang kedua menurut Deutsch dan Mills di tahun 1959-1967 jelaskan bahwa kumpulan individu yang bersama-sama bergabung untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga menurut De Vito 1997, mana kelompok merupakan satuan yang cukup kecil bagi semua anggota komunikasi secara relatif mudah. Sedangkan definisi kelompok dapat kami ialah dan yang bekerja sama dan saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi dan memberikan pendapat dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, dan tercipta sebuah ikatan psikologis yang erat antara setiap atau anggota dalam kelompok. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepribadian kelompok. Bagaimana cara memahami kepribadian seseorang? Untuk memahami hal tersebut dibutuhkan suatu kerangka sistematik untuk memahami dan menjelaskan kompleksitas individu berdasarkan pola feeling, thinking, dan behavior yang relatif konsisten dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan demi peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut. Hal tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, hukum universal, yaitu manusia itu bersifat umum dan memiliki konsep yang dapat diterima oleh setiap orang. Yang kedua, individual differences, yaitu adanya perbedaan antara manusia. Yang ketiga, individual uniqueness, yaitu setiap orang memiliki kemampuan atau keunikan masing-masing. Pembentukan kelompok. Kelompok dapat terbentuk karena adanya suatu proses yang disebabkan beberapa hal berikut. 1. Karena adanya kesadaran individu akan keterbatasan kemampuan diri untuk memenuhi segala kebutuhannya dan untuk mencapai segala yang diinginkan. Kedua, karena adanya kesadaran individu tentang adanya kesamaan, kebutuhan, dan keinginan dengan kebutuhan dan keinginan individu lain. Ketiga, karena adanya pengertian individu bahwa kemampuan setiap individu bila digabungkan akan lebih besar dibandingkan kemampuan secara sendiri. Keempat, karena adanya kebutuhan individu untuk berbagai rasa, pengetahuan, dan pengalaman dengan individu lain. Kelima, karena adanya dorongan individu untuk bersama dengan individu lain disebabkan oleh kesadaran bahwa ia makhluk sosial. Keterpaduan kelompok. Kekompakan atau keterpaduan atau cohesivence merupakan ukuran sejauh mana anggota kelompok tertarik atau akrab satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal dalam kelompok tersebut demi menggapai tujuan mereka. Dalam hal tersebut, terdapat fase yang menjadi dasar kelompok dapat terbentuk menjadi suatu keterpaduan. Yang pertama, forming atau pembentukan. Di sini keadaan akan ketidakpastian
akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan harus dihadapi. Kedua, storming atau merebut perhatian. Dalam hal ini akan norming atau pengaturan norma. Di sini dasar kohesi atau keterpaduan kelompok akan terbentuk. Keempat, performing atau melaksanakan, artinya setiap anggota mengetahui hak, kewajiban, dan peran masing-masing dalam melaksanakan tugas. Kelima, unjoining atau pengakhiran. Di sini segenap rangkaian kelompok akan berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Untuk melanjuti apa yang dijelaskan oleh rekan Tiara tentang faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. Yang pertama, ada kesamaan nilai dan tujuan. Yang kedua, penyelesaian perbedaan. Yang ketiga, status atau citra kelompok. Yang keempat, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, daya tarik. Yang keenam, persaingan antar kelompok. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan. Yang kedelapan, kecocokan terhadap norma-norma. Dan yang selanjutnya adalah fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta untuk masyarakat. Fasilitas sosial diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Beberapa contoh yang menjadi fasilitas sosial yaitu yang pertama, sarana pendidikan, yang kedua, sarana kesehatan, dan yang terakhir, sarana beribadah. Selain fasilitas sosial, terdapat juga fasilitas umum yang memiliki pengertian mirip dengan fasilitas sosial, di mana fasilitas umum adalah fasilitas yang ada dan diperuntukkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya beserta perlengkapan yang ada di jalan, lampu penerangan umum, rest area, dan lain-lainnya. Dan yang selanjutnya adalah permasalahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Beberapa masalah sosial yang ada khususnya di Indonesia adalah yang pertama, kesenjangan sosial, yang kedua, kemiskinan, yang ketiga, pengangguran, yang keempat, kriminalitas, yang kelima, kenakalan remaja, yang keenam, masalah lingkungan hidup, yang ketujuh, kesenjangan hukum, yang kedelapan, korupsi, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, kondisi geografis, dan sebagainya. Lanjutan sebagai hasil paparan dari rekan Akil, untuk mengatasi dampak dari kesenjangan sosial tersebut, dapat kita lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, baik tenaga medis maupun fasilitasnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menciptakan peluang kerja. Dengan cara ini, maka ekonomi masyarakat akan terdorong menjadi lebih baik dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas penduduk. Mobilitas merupakan perpindahan. Tujuan dari perpindahan tersebut adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah yang terlalu padat karena dapat berisiko terjadinya kesenjangan. Selanjutnya terkait polarisasi kelompok. Psikologi sosial kelompok dan terapan menyebutkan bahwa polarisasi kelompok berarti gejala sekumpulnya pendapat kelompok pada suatu pandangan tertentu, yang tujuannya adalah untuk memperkuat pandangan rata-rata kelompok sehingga tidak memecah-mecah pandangan kelompok. Implikasi negatif yang timbul dari hal tersebut adalah yang pertama, kecenderungan menuju ke arah ekstremisme.
menyebabkan peserta komunikasi menjadi lebih jauh dari dunia nyata. Karena itu, makin besar peluang bagi mereka untuk berbuat kesalahan. Produktivitas kelompok tentu menurun. Gejala ini disebut groupthink. Yang kedua, polarisasi akan mendorong ekstremisme dalam kelompok gerakan sosial atau politik. Kelompok ini seperti biasanya menarik anggota-anggotanya yang memiliki pandangan yang sama. Yang selanjutnya adalah pikiran kelompok atau groupthink. Menurut Irving Janis 1982 sampai 1989, pikiran kelompok muncul ketika kebutuhan kelompok akan pencapaian mufakat melebihi kebutuhan kelompok akan keputusan yang bijak. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama, adanya ilusi bahwa kelompok tidak rawan atau rentan. Artinya, kelompok percaya bahwa keputusannya 100% benar. Yang kedua, pencarian informasi bias. Kelompok tidak dapat mencari pendapat ahli yang mempertanyakan keputusan kelompok. Yang ketiga, pembatasan diri. Individu yang berbeda memilih diam daripada membuat masalah dengan teman sekelompok. Yang seterusnya, tekanan pada mereka yang berbeda pendapat untuk melakukan konformitas. Pemimpin kelompok menyudutkan anggota yang berbeda pendapat. Selanjutnya, ilusi adanya kesamaan pendapat yang mutlak. Mencegah adanya perbedaan pendapat sama artinya dengan menggagalkan masukan tindakan lain yang memungkinkan untuk dilakukan. Demikian paparan dari kelompok ini, dan tentunya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi.